Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Prodi PGSD kelas 03. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang pengertian khilafiyah atau perbedaan pendapat di dalam fikih atau hukum tentang 4 mazhab di dalam fikih menurut Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Haming Ali Graid, yang kedua Amanda Nur Amelia, yang ketiga Galuh Wulandari. Pengertian khilafiyah. Khilafiyah dari bahasa Arab yang berarti berselisih, tidak sepaham. Sedangkan secara terminologis, khilafiyah adalah perselisihan paham atau pendapat di kalangan para ulama fikih sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu. Dalam literatur lain disebutkan bahwa khilaf berarti perbedaan, perselisihan, dan pertentangan. Khilafiyah berarti masalah-masalah fikih yang diperselisihkan, dipertentangkan, dan diperdebatkan status hukumnya di kalangan ulama atau fuqaha akibat dari pemahaman dan penafsiran mereka terhadap nas yang masih zahni dilalahnya maupun hasil ijtihad dalam masalah-masalah yang belum ditunjukkan nasnya secara langsung. Pengertian mazhab. Mazhab adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah firqah, yang dimana firqah merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata denominasi pada Islam. Menurut bahasa Arab, mazhab berasal dari sighah masdar mimi, kata sifat, dan isim makan, kata yang menunjukkan keterangan tempat. Dari akar kata fi'li madhi, zahaba, yang bermakna pergi. Jadi, mazhab itu secara bahasa artinya tempat pergi, yaitu jalan. Mazhab menurut M. Hussein Abdullah. Mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah, qawaid, dan landasan usnul yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. A. Mazhab Hanafi. Mazhab yang pertama adalah mazhab Hanafi. Sesuai dengan namanya, Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zufi At-Tamimi. Beliau lahir pada 80 Hijriah di Kufah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Mazhab ini dikenal sering menggunakan istihsan, qiyas, akal, dan juga ra'yu. Ketiga metode tersebut sering digunakan untuk memperoleh berbagai hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Selain memperdalam ilmu Al-Quran, beliau juga aktif mempelajari ilmu fikih. Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat takwadu, dan sangat teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik kepada jabatan-jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak tawaran sebagai hakim qadhi yang ditawarkan oleh Al-Mansur. Konon, karena penolakannya itu, beliau kemudian dipenjarakan hingga akhir hayatnya. Mazhab Maliki. Berikutnya yaitu Mazhab Maliki. Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah, berasal dari kabilah Zamaminah, dan beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Maliki dikenal sebagai seorang ahli fikih dan hadis, terkemukakan di pada zamannya. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua cabang ilmu tersebut. Imam Maliki bahkan telah menulis kitab Al-Muwattah yang merupakan kitab hadis dan fikih. Prinsip dasar dari mazhab Maliki ini merupakan penulisan pada murid Imam Maliki yang telah berpedoman dengan kitab Al-Muwattah. Mazhab Syafi'i. Mazhab berikutnya adalah mazhab Syafi'i. Sesuai dengan namanya, mazhab Syafi'i didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasional dan tradisionalisme. Imam Syafi'i merupakan kedua dasar
berbeda untuk mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Hadim dan Qaulun Jadid. Pada usia yang ke-20, beliau meninggalkan Mekah mempelajari ilmu fikih dan Imam Malik merasakan masih harus memperdalam pengetahuannya. Beliau kemudian pergi ke Irak sekali lagi mempelajari fikih dari murid Imam Abu Hanafi yang masih ada. Pada tahun 198 Hijriah, beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di Masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab Amalin Kubra, kitab Risalah, Usul al-Fiqh, dan memperkenalkan Qaul Qadim sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal yang menyusun kitab Asy-Syufi, Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut. Mazhab Hambali. Yang terakhir adalah mazhab Hambali. Mazhab ini didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal bin Hilaf As-Sabani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi, dan beliau wafat di Baghdad pada usia 77 tahun atau tepatnya pada tahun 241 Hijriah atau 850 Masehi. Beliau seorang ahli hadis dan teologi Islam. Imam Hambali ini sebelum menjadi tokoh besar telah mulai belajar ilmu hadis sejak usia 15 tahun. Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah beberapa kali. Di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Di antaranya guru beliau yang lain adalah Yusuf Al-Hasan bin Zaid, Husain, Umar, Ibhuman, dan Ibn Abbas. Imam Ahmad bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas sahihnya. Salah satu kitab hasil karyanya adalah kitab Musnad Ahmad Hambali. Kitab-kitabnya banyak dijadikan rujukan bagi para ulama dan dalam memilih hukum. Ciri khas tiap mazhab. 1. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lebih mengedepankan rasionalitas atau logika atau yang disebut royun, sehingga apabila terdapat seorang yang sering meminta rasionalitas dalam memecahkan suatu persoalan, maka kembalilah kepada Imam Abu Hanifah. 2. Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas lebih sering kepada hadis. Apabila sebuah hadis mengatakan dan atau menjelaskan sebuah perkara A, maka pelaksanaannya pun seperti A. 3. Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i memiliki kekasan, di mana beliau menghafal hadis dan mendalami bahasa Arab. Beliau juga dikenal sebagai ahli qiyas atau analogi, sehingga hadis dapat dipahami. Fikih beliau juga paham, bahasanya kuat dan termasuk analogi beliau sangat kuat. 4. Imam Ahmad. Adapun Imam Ahmad bin Hambal sering mengambil pertengahan. Apabila Imam Malik berpendapat dan Imam Syafi'i berpendapat, maka Imam Ahmad mengambil pertengahannya. Contoh-contoh perbedaan pendapat menurut 4 mazhab. Yang pertama, batalkan wudhu jika bersentuhan kaki. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu. Yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika disertai dengan syahwat maka membatalkan wudhu. Namun jika tidak disertai syahwat maka tidak membatalkan wudhu. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika dengan yang bukan muhram maka membatalkan wudhu. Namun jika sesama muhram tidak membatalkan wudhu. Yang keempat, mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini sama seperti mazhab Maliki.
2. Perbedaan dalam sholat. Menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah pada waktu sholat tidak di setiap rakaat harus diharuskan. Yang kedua, menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa membaca Al-Quran pada waktu sholat wajib dalam setiap rakaat. Yang ketiga, mazhab Syafi'i berpendapat sama seperti mazhab Maliki bahwa membaca Al-Fatihah pada waktu sholat diwajibkan dalam setiap rakaat. Yang terakhir, menurut mazhab Hambali berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah diwajibkan pada setiap rakaat. Kesimpulan, khilafiyah adalah perselisihan paham atau pendapat di kalangan para ulama fikih sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu, dan mazhab adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah firqah. Sedangkan 4 imam ini berpendapat berbeda-beda setiap pendapatnya. Yang pertama, Imam Abu Hanifah lebih mengedepankan rasionalitas atau logika atau ra'yun. Yang kedua, Imam Malik bin Anas lebih sering kepada hadis. Yang ketiga, Imam Asy-Syafi'i memiliki kekhasan di mana beliau menghafal hadis dan mendalami bahasa Arab. Dan yang keempat, Imam Ahmad bin Hambali sering mengambil pertengahan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.